Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita di hari Arafah, di belahan dunia yang lain di sana, kaum muslimin sedang memanjatkan doa-doa terbaik mereka. Hari yang sangat Allah cintai. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menganggap seandainya ada seorang suami yang berkata, istri saya ceraikan pada hari yang terbaik, maka mereka mengatakan akan jatuh hari itu di hari Arafah. Maka ikhwah fillah, itu sedikit untuk menggambarkan betapa tingginya hari ini, hari yang sangat penting untuk seluruh kaum muslimin, untuk memanjatkan doa-doa kita, untuk melakukan ibadah-ibadah terbaik kita. Maka alhamdulillah, pujian bagi Allah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya yang telah memberikan kita kesempatan yang berharga ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga dan sahabatnya secara keseluruhan yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya, mewariskan ilmu-ilmu Nabi SAW sampai kepada kita. Khafillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berbicara mengingatkan dirinya sendiri agar senantiasa memanfaatkan momen-momen yang mungkin di kita sudah sebentar lagi mau selesai. Kita mau masuk di 10 Zulhijjah, agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tahlil, tahmid antum, doa-doa antum panjatkan sebaik-baiknya dan optimalkan beberapa saat ini yang sudah mau selesai ini sebagai doa terbaik antum. Ana yakin di sini kebanyakan saum ya. Apalagi ketika kita sedang saum, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai antum sia-siakan momen-momen ini. Ikhwafillah, sebagaimana yang sudah kita dapati di pekan kemarin, pembahasan tentang Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, insyaallah kita lanjutkan walaupun tidak begitu panjang ya. Kita akan masuk ke muqaddimah bab yang kedua. Alhamdulillah baru selesai bab niat ya. Satanasat. Selesai juga bab niat, alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti selesai kita tinggalkan. Justru harusnya bab niat itu menjadi satu paku bumi untuk kita menjalani ibadah-ibadah kita. Bagaimana tidak, semua ibadah yang kita lakukan berkaitan dengan niat. Ya, kalau hanya sekedar kita lewati saja, maka rusak seluruh amalan kita. Ya, setelah bab an-niyat atau ikhlasun niyat, Imam Nawawi menyusun kitabnya bab kedua, yaitu salah satu ibadah yang agung juga, yaitu babut taubah. Ya, apa babut taubah? Bab tentang taubat. Syekh Utsaimin menjelaskan secara bahasa ya. Taubah lughatan, kata beliau, min taba yatubu idza raja'a. Ya, dari kata taba yatubu, ya, apabila dia kembali. Artinya secara bahasa bisa kita kategorikan kembali. Ya. Lalu beliau menjelaskan lagi, wa syar'an ar-ruju'u ila min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ya. Kembali dari kemaksiatan, ya, kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepadanya. Ya. Jadi relevansi antara lughatan dengan syar'an atau dari segi bahasa dengan segi istilah syariatnya adalah kata kembali. Ya. Jadi khulasahnya atau ringkasannya,
taubat itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita simpulkan dari pengertian yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya ketaatan adalah keadaan dasar kita. Ya, jadikan ketaatan sebagai keadaan dasar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita melenceng dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat ya. Kata Syekh Utsaimin, taubat ya, itu bisa kita kategorikan dari besar kecilnya kemaksiatan yang kita lakukan ya. Beliau mengatakan tingkatan yang pertama al-martabatul ula adalah at-taubatu minal kufri ilal iman. Seseorang taubat dari kekufuran kepada keimanan. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kalangan yang sebelumnya kafir, mu'allaf kepada Islam ya. Nah, ini kata Syekh Utsaimin, ini yang paling utama dan ini yang harusnya dilakukan ya setiap manusia, karena Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin." Ya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti ya, Allah akan mengampuni mereka dari kekafiran mereka. Artinya taubat juga itu dibutuhkan oleh orang-orang seperti ini ya. Dan itu tingkatan yang pertama menurut klasifikasi Syekh Al-Utsaimin. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua adalah at-taubatu minal kabair. Taubat dari dosa-dosa yang besar. Nah, ini juga punya prioritas lebih juga, karena memang dosa-dosa besar ini sangat mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir kata beliau, al-martabatu tsalitsah at-taubatu minas shaghair dzunub. Taubat dari dosa-dosa yang kecil. Ini bukan berarti yang terakhir tapi diremehkan. Karena dosa-dosa yang kecil ketika dianggap remeh bisa menjadi dosa yang besar. Dan hukum dari taubat itu sendiri adalah wajibah. Sebagaimana yang disebutkan oleh di muqaddimahnya oleh Imam An-Nawawi, beliau berkata, qala al-ulama, para ulama berkata bahwasanya at-taubatu wajibatun. Taubat itu hukumnya wajib ya, mau dari kekafiran, dosa besar atau dosa kecil semuanya wajib ya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, kalau seandainya maksiat itu antara Allah dan seorang hamba ya, abdun minallah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathata syurut. Dosa atau maksiatnya hanya antara Allah dan hamba tersebut, maka persyaratan untuk bisa diterima ada 3. Ahaduha an yuqli'a anil ma'siyah. Yang pertama, dia harus melepaskan maksiat tersebut. Bagaimana bisa dikategorikan taubat atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia terus melaksanakan maksiat tersebut ya. Jadi syaratnya yang pertama, dia harus melepaskan maksiat tersebut, meninggalkannya. Lalu yang kedua, an yandama ala fi'liha ya, agar dia menyesal karena melakukannya ya. Jadi penyesalan ini penting juga. Bagaimana mungkin seorang itu dikategorikan bertaubat sementara dia tidak menyesal dengan apa yang dia lakukan dan berbangga dengan dosa-dosanya yang terdahulu ya. Bahkan memamerkannya kepada orang lain, yang membuat orang lain termotivasi untuk maksiat dengan maksiat yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan fa in fuqida ahadus tsalatsa lam tasih taubatuhu. Ya, lalu yang ketiga adalah dia berazam untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut selama-lamanya, kata Imam Nawawi. Kalau seandainya di antara 3 hal ini tidak terpenuhi, ya, maka tidak sah taubatnya. Ya, ini perlu diperhatikan. Lalu Syekh Utsaimin menjelaskan muqaddimah ini, beliau mengatakan li taubati syurutun tsalatsah. Untuk taubat ini ada 3 syarat yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi ya. Kama qala al-muallif, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Lakinnaha bitatabbu'i tablughu ila khamsatin. Tapi karena kami menelitinya
setelah kami pertimbangkan dan kami analisa gitu ya, kata Syekh Utsaimin, bisa menjadi 5. Ya, jadi bisa diperinci lagi. Sebetulnya bisa masuk di poin-poin yang 3 tadi, ada beberapa poin yang bisa dikeluarkan gitu ya. Kata Syekh Utsaimin di tafsil syarat taubat itu yang pertama al-ikhlasu lillah. Ini pasti ya. Ya, taubat itu pasti berhubungan juga dengan keikhlasan. Ya, jadi yang pertama kata Syekh Utsaimin di tafsil dari 3 syarat itu sebetulnya ada 5. Apa? Al-ikhlasu lillah. Dan yang kedua an-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Ya. Terus juga tidak an-nadam, yaitu subhanallah, an-nadam menyesal, astagfirullah ya. An-nadam menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi ikhlas lalu menyesal. Terus yang ketiga an yuqli'a 'anil dzambil ladzi huwa fihi. Ya, dia melepaskan dzam atau dosa atau maksiat yang sedang yang dia lakukan gitu ya. Nah, pada syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ini, bagaimana cara seseorang itu bisa melepaskan dosa yang sedang ia perbuat gitu ya. Beliau menyebutkan caranya sesuai dengan dosa yang dilakukan atau maksiat yang dilakukan. Kata beliau, in kana dzambu tarku wajibin fa iqla'u anhu bi fi'lihi. Kalau seandainya dosa atau maksiat itu meninggalkan kewajiban, maka melepaskan kemaksiatan itu adalah melakukan kewajiban tersebut. Ya. Jarang sholat 5 waktu gitu ya, itu maksiat. Gimana cara melepaskannya? Sholat. Ya. In kanatil ma'siyatu bi fi'li muharramin fal wajibu an yuqli'a anhu fawran. Kalau seandainya ya maksiat itu dengan melakukan sesuatu yang haram, ya. Sesuatu yang haram. Maka yang wajib adalah melepaskan atau meninggalkan keharaman itu fauron, langsung ya. Beda dengan yang pertama tadi, kalau meninggalkan kewajiban berarti kita melaksanakannya. Misalnya kita sholat subuh sekitar jam 4:30 gitu ya. Ya, masih malam nih. Aneh insyaallah aneh mau tobat hari ini. Aneh enggak sholat misalnya Isya udah sholat gitu ya. Terus biasa enggak sholat subuh gitu. Aneh mau tobat, aneh mau sholat subuh ya. Enggak juga sekarang kan. Insyaallah nanti. Dan ini lebih lebih punya waktu lenggang dibandingkan yang kedua. Adapun yang kedua, kalau kita melaksanakan sesuatu yang haram, maka harus langsung. Jadi nggak boleh tunda-tunda gitu ya. Karena kita nggak tahu kapan kita disudahi umurnya. Gitu ya. Lalu itu 2 keadaan ketika kita iqla atau melepaskan maksiat. Lalu syarat yang keempat kata Syekh Utsaimin adalah al-azmu ala an ta'udu fil mustaqbal. Ya. Adalah dia berazam untuk tidak kembali lagi di masa yang akan datang. Jadi dia harus berazam gitu. Jadi jangan sampai ketika kita taubat dari satu maksiat gitu, kayaknya nanti bisa deh. Ya, mungkin seminggu kali ya. Wah, ini taubatnya dipertanyakan gitu ya. Karena azamnya itu sudah hilang dari dirinya gitu ya. Lalu yang terakhir, antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Kata Syekh Utsaimin ditambahkan syaratnya itu, taubatnya diterima dengan syarat salah satunya adalah taubatnya itu berada di zaman atau waktu yang diterima taubat tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah ada saat-saat yang tidak lagi diterima taubat seseorang? Ya, kira-kira ada nggak? Ada. Oke. Nah, kalau tidak diterimanya secara individual, ya, kira-kira kapan seseorang itu tidak diterima lagi taubatnya? Ya, di hadis disebutkan malam yughargir, sebelum dia mau sakaratul maut ya, sudah tidak diterima lagi ketika setelah itu. Sebelum itu diterima, insyaallah. Ya. Lalu bi'tibari al-umum kata Syekh Utsaimin, kalau secara umum manusia, ya, semua manusia itu ya, umumnya taubat mereka tidak akan diterima sampai hatta tattali'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, itu kalau syarat umum ini sudah masuk ya, berarti syarat khusus yang tadi perseorang itu sudah tidak berlaku lagi. Contoh, misalnya tadi ada seseorang dia belum yughargir atau belum nafas terakhirnya belum terhembus gitu ya, tapi sudah terbit
oh sudah tidak diterima lagi karena ini secara umum gitu ya. Jadi yang khusus ini nanti ikut ke yang umum gitu ya. Lalu Al-Imam Nawawi menyambung penjelasannya di muqaddimah tentang taubat, wa in kanatil ma'siyat tata'allaq bi adami fasyurutuha arba'ah. Hadhihi salasah an yabra'a min haqqi sahibiha wa in kana malan aw nahwiha raddahu ilaiha wa in kanat haddaha qadhfin wa nahwiha makkanahu minhu aw talaba 'afwahu wa in kanat ghaibatan istahalla minha. Ya. Kata Imam Nawawi, ini insyaallah yang terakhir. Kalau seandainya maksiat itu berhubungan dengan hak-hak adami, ya tadi kita membahas tentang hablum minallah, sekarang hablum minan nas, ya, yang ada sangkutan dari hak manusia. Maka kata Imam Nawawi, syarat yang tadi dia pakai 3 gitu ya. Terus ditambah 1. Apa satunya lagi? An yabra'a min haqqi sahibiha, agar dia berlepas diri dari hak orang yang dia zalimi atau yang dia ambil. Fa in kanat malan, kalau seandainya harta, maka dia harus mengembalikannya, ya. Wa in kanat hadda qadhafin, kalau seandainya tuduhan atau yang semisalnya gitu ya, maka dia harus minta maaf dan membersihkan nama baiknya gitu ya. Wa in kanat ghaibatan istahallaha minha. Nah, yang terakhir ini mungkin jadi sorotan buat kita. Kadang kita suka tidak sadar atau bahkan terlalu menyepelekan ya. Kalau seandainya soal ghibah, maka dia perlu untuk meminta kehalalan dari saudaranya. Ya. Walaupun Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya ghibah itu, kalau seandainya ghibah itu sampai ke sahibnya, kita harus meminta kehalalan dari dia, minta maaf ya, atas ghibah yang telah kita lakukan gitu ya. Tapi kalau seandainya belum sampai ya, dan kalau kita kemukakan gitu, kita mau minta maaf, ini akan menjadi permasalahan yang lebih berat, lebih pelik gitu ya. Maka kita tidak perlu mengungkapkan kepada orang tersebut ya. Tapi bukan berarti juga jadi bermudah-mudah gitu ya. Karena kenapa? Nanti kalau kita kasih tahu malah makin besar masalahnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Terus juga kita minta ampunan kepada orang yang kita gibahin, dan kita juga mendoakan dia kebaikan. Ya, dan juga kata Syekh Utsaimin juga menambahkan, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Gitu ya. Itu mungkin sedikit yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal kita di hari yang sangat berbahagia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.